tolong jangan gagal paham. Sudah dipanggil. Kalau memang sudah dipanggil, maka kata Allah, tugasmu Ibrahim, kekasihku, memanggil, tugasku menyampaikan, mentakdirkan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam sulbi ibunya dia menjawab dengan jawaban berapa kali, itulah dia datang. Hari ini Pak Supriyanto berserta ibu ketika berada di sulbi ibunya, dia sudah menjawab dan Allah tulis di Lauhul Mahfuz tanggal 17 Kloter 4 dia berangkat. Amin ya rabbal. Majelis Zikir Al-Hikmah jangan dibawa kemana-mana, tapi selalu berada di mana-mana. Arti dari lambang Al-Hikmah, pena sebagai lambang mencari ilmu. Arah pena ke bawah melambangkan, menuntut dan menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang lahat. 4 buah kitab melambangkan berlandaskan atas dasar Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. 3 buah bintang melambangkan, memantapkan, dan menyempurnakan Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Tasbih melambangkan mengikuti ketetapan dan amalia ulama As-Salafuna As-Solihun. Pentolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan kesungguhan dan keikhlasan dalam mengabdi dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas melambangkan berkepribadian dan berperilaku rendah hati, mawas diri dan toleransi serta arif bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Bapak Kiai Haji Nabahan serta Bunyai jamaah yang senantiasa kita muliakan, Bapak Supriyanto serta Ibu merupakan Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah, wafdullah, delegasi Allah yang alhamdulillah dengan izin Allah dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke rumah Allah, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada undangan yang paling berharga kecuali undangan dari Allah. Semoga juga yang hadir saat ini dan saya ceramah ini juga diundang oleh Allah. Minimal undangan haji kecil umroh, maksimal haji besar, karena antrinya sudah hampir 17 tahun. Saya sering dibilang orang tua-tua itu, lama kali Pak Ustaz, belum tentu berangkat. Emang yang menentukan berangkat itu kamu, memang yang bikin undangan kamu, kan undangannya Allah. Yang undang itu Allah, yang memanggil Allah. Kalau malaikat di Israel mengundang, ya memang mati sana. Kalau Allah yang mengundang akan mati. Balik ya. Emang saya ini pandai kali. Gue jodoh orang itu. Jadi sebenarnya mulai saat ini kita berdoa, doa kami semua ya, terutama yang hadir di sini, sampai sini, murah rezeki, bisa daftar haji, umroh. Karena Bapak delegasi Allah, tamu Allah,
Jamaah Hikmah. Saya sebenarnya demam, tapi karena ingat Pak Supriyanto terbayang-bayang Nabahan takut dia. Bagaimana saya semalam tak pernah pulang ceramah sampai hilang ini semua ini. Tapi saya bilang hari ini saya doa aja selawat. Mic-nya bagus. Wah ini pasti hebat ini ceramahnya. Yang bikin saya suara habis ini karena mic-nya gak bagus. Suara gua habis. Saya jadi kemana-mana orang tak paham. Itu buat saya stres. Hari ini saya tidak akan stres. Apalagi tadi batasi waktunya. Apalagi Pak Yana Baham dikupas habis. Kalau dikupas itu diiris sampai habis. Saya takut Bapak tak tahan dengar. Itu doakanlah kami, terutama Pak Yana Baham didoakan sehat selalu bersama kita, panjang umur, murah rezeki, selalu bersama kita istiqomah. Saya mulai dari Jamaah Hikmah dulu lah, ya baik. Ini terakhir beliau, karena beliau udah saya kasih manasik sampai nangis dia. Hukum di orang apa kemarin Pak Yai? Padahal hukumnya di parkiran embarkasi haji, nangis orang gitu. Ya saya bilang jangan nangis dulu, belum hukum. Katanya karena Bapak nangis dulu, mana ada saya nangis dulu. Apalagi Pak Yai dalam khotbah hukumnya Pak Yai nangis. Dia terbayang wajah bapaknya, nangis dia balik ke belakang. Dia bilang, kenapa kau nangis? Tahan Pak Haji, wah maaf. Itu belum saya lagi khotbah, belum pernah khotbah, saya lepas gigi ya. Orang ini nangis, luar biasa. Emang sudah sampai rohnya ke sana, rohnya sudah sampai. Pak Supriyanto ini jasadnya si rohnya tak ada lagi nih. Tengok-tengok udah mulai pucat. Nah, maksud saya rohnya sudah menganak, sudah rindu kali gitu. Beda memang, tanyalah Pak Yai Nambah Harap itu belum berangkat. Sudah terbayang-bayang Ka'bah di depan mata itu. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut Inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini awala baitin, awal bait, rumah yang dibangun untuk ibadah adalah Baitullah bi Bakkah mubarakah, di Bakkah yang penuh berkah. Kalau orang ke sana arti Bakkah itu pasti tadi dia membayar bahan menangis, merinding, bulu kuduk terangkat semuanya karena nur Allah datang. Maka kalau saya manasik haji, bimbing jamaah haji, pergi umroh, jamaah saya tes satu-satu. Kalau sempat dia tidak menangis menghadap Ka'bah, saya cocok mati satu-satu. Saya geram, tengok mata ini mata asli atau palsu. Nah, rupanya dia nangis, atau saya cocok aja cocok. Sebenarnya itu kenapa dia tidak menangis? Mungkin ada salah di manasiknya. Maka disebut dengan bibakata. Bakah itu dengan apa? Dengan rintisan, dengan tetesan, dengan kerinduan, dengan tangisan. Saya pertama kali dengan Pak Yana Bahan, saya kan nggak pernah nengok apa sebenarnya itu. Saya nengok di gambar itu aja, gambar. Macam mana nanti kalau ketemu beneran ya? Itu udah mau berangkat tuh, udah terbayang-bayang. Kalau temen, aku nangis atau tidak? Kalau tak nangis bahaya ini. Jangan mata pun cocok pula dah. Jadi saya dihafalin doanya. Siapa yang udah hafal doa di Ka'bah? Apa-apa lah, gua ajarin hari ini. Nanti jangan jauh lah. Kenapa doa itu perlu? Karena doa itu menuntun ruh kita ini untuk menghormati. Kenapa doa Maulidin Rasul tadi, doa menakim itu kita meneteskan air mata? Karena ruh kita kembali lagi kepada jalan yang benar, kembali lagi mencintai Rasulullah. Jadi ini doanya. Begitu sampai saya aja cara menangis loh. Bapak jangan nangis ya, karena Bapak udah naik haji, Bu. Naik buah aja lah. Ya. Saya ini kalau nggak serius, kalau terlalu serius nggak kuat, saya mulai demam. Kita tak ada dengan Pak Yai dapat.
Kayak ini, kalau saya ceramah, dia tambah sehat. Saya senang lihat ketawanya. Belum ada orang ceramah bisa kenalkan dia, saya lah tadi satu. Kalau punya itu suka ya, perbedaan ceramah ya. Saya paling bahagia itu tuh dari Pak Yai ketawa. Apalagi waktu dia berpasang gigi. Ya. Tawa-tawa dia kan. Saya pernah ceramah Pak Yai di pulau. Saya tak tahu ibu itu pakai gigi palsu. Sekali saya ceramah ketawa terlepas. Itulah kehebatan saya. Bisa ceramah melepaskan gigi palsu orang. Hebat ya Bang saya. Setelah saya pulang tak kasih amplop, padahal udah aja. Gara-gara giginya jatuh Kak lucu guys. Aku bilang ambil aja amplop tuh untuk beli gigi palsumu. Di sana dengan Pak Yai Danis. Kalau Pak Yai tanya dia, mana dia sekarang Pak Yai Danis? Di daerah Catur. Macam mana sama ceramah dengan orang pulau sendiri-sendiri pakai hadis pakai dalil? Dia mana paham? Gimana caranya nih? Saya mulai pening, nengok muka mak hitam. Muka bapak Pak Zullah kacau. Hantam dalil, pening kepada saya, hantam luka, habis masuk semuanya. Nah saat ini beliau ini sudah hafal di minimal begini kalau lihat apa itu. Allahumma ya Allah zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Kalau itu Anda baca ini naik semua ini ruh bergetar duduk lemas kayak orang tak punya tenaga. Kenapa? Itu kan doa. Oh, jauh-jauh sedikit bahaya aku mulai marah nih. Ya Allah, jadikanlah Ka'bah ini, rumah yang mulia ini, yang Kau letakkan pondasinya dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasrifan keagungan, wa ta'ziman kemuliaan, wa mahabbatan, betul-betul kewibawaan yang tinggi ya Allah. Bergetar gitu. Wazid man syarafahu, dan jadikanlah orang-orang yang memuliakannya ini tasyrifan wa ta'ziman wa birran. Jadi beliau tambah agung, tambah mulia dan tambah baik. Jadi doa itu berbalik. Jadi doa yang bagus itu mendoakan orang, terus orang mendoakan kita, itu paling bagus, mustajabah itu. Makanya saya bilang tadi, hari ini Masjid Zikir Al-Khidmah Pak Yai Nabahan mendoakan beliau dengan istrinya, tapi ingat timbal baliknya ke kami itu lebih mulia. Jangan lupa nanti wajah Pak Yai Nabahan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, Masjid Zikir Al-Khidmah istiqomah. Habib. Kalau sampean tak bawa itu, aku tak mau ceramah diteruskan. Iyalah, orang macam mana? Iya, harus bawa nama beliau. Tapi saya yakin tadi dengan tetesan air mata itu luar biasa. Coba tes air matanya itu, pasti dingin. Kalau panas pasti banyak utang. Mana ada di utang, ada Pak Rudi, ada lunas. Ini Pak Kepala yang saya jaga. Saya tanya, lunas? Lunas? Ya. Maksud saya kalau belum lunas, bikin wasiat. Orang saya mati di Mekah, saya Nabahan yang lupa, orang bayarkan. Orang ketua Al-Khidmah yang bayarkan, amin. Kami kemana tadi? Jadi hampir semua orang yang pertama ke Mekah menangis karena Allah mengatakan bibakkata mubarakah, Bakkah dengan Mekah dengan tetesan air mata, dengan kerinduan yang penuh berkah. Maka tanyalah orang-orang yang pertama kali datang pasti menangis. Besok lagi menangis lagi, besok lagi menangis lagi. Memang cahaya kuat nur Allah, kuat, nangis terus. Pokoknya bagaimana ngomongnya, saya aja cara menangis, saya mulai berdaya. Ambil air mata coba panas atau dingin. Saat ini agak panas dan dingin. Panas dingin itu separuh utang separuh lunas. Bebas kata mubarakah, Mekah muka barokah. Itu pertama. Jadi kenapa di awal rumah yang dibangun? Ini sejarahnya begini. Ini cerita-cerita dalam kitab lah. Cerita-cerita dalam kitab
Kata langit, siapa yang mulia? Langit atau bumi? Siapa ayo? Jawab ayo. Kata langit, ya kami. Kami punya arsy, kami punya kursi, kami punya malaikat. Oh, keren. Bumi diam aja. Kata bumi, macam kita tak punya apa-apa dengan dia. Akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ketika Nabi Adam alaihissalam merasa bersalah, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi, bertobat diterima oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Taubatnya kenapa? Karena menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi diam aja. Langit, jangan kau kira kau lebih mulia, kau lebih tinggi. Begitu Nur Muhammad turun ke bumi, siapa yang mulia? Nabi Muhammad siapa? Langsung langit tersujud dan tersungkur, gak mampu menjawab pertanyaan bumi. Coba itu. Sekarang sampean pergi ke Madinah Al-Munawwarah, bertemu Rasulullah. Wah, 1 triliun pun uang gak ada apa-apanya. Apa gunanya ibu pergi simpan uang banyak-banyak? Taruh di uang saya miliar. Kalau mati suami kau, istri kawin lagi, harus dicekik oleh ini. Habiskan duit itu untuk Allah. Pergi. Kau tabung duit biar untuk kehidupan yang lebih abadi. Begitu kau meninggal, suamimu kawin lagi. Betul. Mulai ada uang sekarang, pergi hadap Rasulullah. Pergi saudaraku, pergi. Kalau anda tidak pergi, keburu meninggal, belum umroh, nanti pertanyaan Allah begini. Misalnya matilah sebulan, sebulan kemarin, kenapa kau tak umroh? Kenapa kau tak ziarah ke makam Rasulullah? Katanya kau cinta. Kenapa kau tidak ziarah ke Ka'bah Mukarramah? Katanya kau penuh kerinduan, menginduk. Wal ya'budu rabb hadzal bait, sembahlah yang punya rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan simbol ketauhidan itu Ka'bah. Simbol ketauhidan Ka'bah. Kalau tak ada Ka'bah macam mana orang yang bilang tauhid kemana arahnya? Simbol ketauhidan Ka'bah. Terus kita jawab, ya Allah, saya waktu itu belum ada panggilan, belum mampu ya Allah. Kata Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Kau beri jadi pegawai negeri PNS, Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi kau mau tidak banyak utang di koperasi, ya salah sendiri. Saya kan geram Pak ya. Saya bilang saya sendiri aja, ngapain cinta orang lain lah. Cintakan orang lain lebih bagus pula. Kenapa kau tidak utang untukku, kata Allah? Ayo. Kenapa kau tidak pergi untukku? Bingung kita diam. Bapak tak akan bisa jauh dari hadapan Allah, ibu tak akan bisa jauh dari Allah. Kenapa? Karena emang kita terlalu banyak yang kita dustakan nikmat itu Allah. Apalagi ibu-ibu ditanya baik, pasti tak bisa jawab. Berapa sebulan engkau habiskan merawat mukamu, hidungmu, matamu, alismu? Kau kena goyah kecantikan 1 juta sebulan, 10 bulan dan 10 juta, kata Allah. Itu pun kalau kena hujan tadi luntur jadi kuntilanak, uang habis 15 juta, itu tetap PC. Ya, setelah itu anda tidak cukup mandi air, sabun, mandi susu, mandi sauna, habis susu kambing, habis susu sapi, habis. Kita malam-malam juga semut, banyak nasi tuna. Kenapa banyak? Ibu-ibu ini paling parah Pak Yai, coba cek lemarinya. Berapa banyak bajunya tuh, udah bukan dipakai gitu. Yang satu harganya 1 juta, ini 2 juta, 3 juta. Itu pun dipakai kalau rak nganten. Kata Allah itu coba, kali hitung dalam lemarinya hampir 25 juta. Kenapa tidak umrah? Oh, bongkar lagi bawah lemarinya, sepatu 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ayo, coba tengok bongkar. Mulai merasa mulai takut ya. Sana aja lah. Lama-lama nangis. Kita ini
sering-sering sekali mendulukan keinginan hawa nafsu. Jarang kita mendulukan kepentingan Allah dan Rasulnya. Nah, mulai saat ini bismillahirrahmanirrahim, buka tabungan untuk umroh dan haji, walaupun dimulai dengan 100.000 atau 50.000. Bismillah. Nanti ingat ya ceramah saya ini, insya Allah nanti satu ketika niat innamal a'malu binniyat sudah dipasang, kemudian terbaca oleh anaknya, bapak saya Haji Muhammad Dirham mau haji, terlihat tabungan hanya 50.000, bergetar dia. Tiba-tiba dia diangkat dalam suatu perusahaan, misalnya menjadi direktur, jadi menteri. Kira-kira dah bapak ini dibadalkan atau tidak? Dibadalkan. Kenapa? Karena dia sudah niat. Ibu ini dibadalkan tidak? Dibadalkan anaknya, dibadalkan hajinya. Kenapa? Karena sudah niat. Andai kata pun bapak ibu dipanjangkan umurnya, pasti anaknya yang menghajikan, pasti anaknya yang berangkatkan, pasti anaknya yang berangkatkan. Jadi tidak masalah. Tapi karena bapak ibu dan mengatakan, saya ini belum bisa haji. Kenapa? Karena belum ada panggilan. Kenapa? Karena belum mampu. Oh ya, kalau itu yang dibicarakan, maka sampai hari kiamat tak pernah dipanggil dan tidak pernah mampu. Nauzubillah min dzalik. Yang saya ingin kupas, semua kita sudah dipanggil. Kita semua sudah dipanggil. Bapak ibu yang ada di sini sudah dipanggil. Apa? Di dalam tafsir dijelaskan, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirina ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahu alazim. Hei Ibrahim, panggil semua hamba-hambaku. Untuk apa? Untuk ziarah ke Mekah Al-Mukarramah, ke Baitullah. Kata Nabi Ibrahim AS, maka bagaimana ya Allah saya memanggilnya, sementara hamba-hambamu terpencar daripada pelosok dunia, dan saya ini di lembah yang bawah, manggil aja tak sanggup. Kata Allah, hei Ibrahim, kekasihku, tugasmu memanggil. Dipanggillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah dipanggil, sudah disuruh. Kenapa Anda tidak mau datang? Mungkin pahamnya salah, maka hari ini saya minta tolong jangan gagal paham. Sudah dipanggil. Kalau memang sudah dipanggil, maka kata Allah, tugasmu Ibrahim, kekasihku, memanggil, tugasku menyampaikan, mentakdirkan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam sulbi ibunya dia menjawab dengan jawaban berapa kali, itulah dia datang. Hari ini Pak Supriyanto beserta ibu ketika berada di sulbi ibunya, dia sudah menjawab dan Allah tulis di Lauhul Mahfuz tanggal 17 Kloter 4 dia berangkat. Amin ya Rabbal. Tetapi bapak-bapak ibu yang hadir di sini, begitu saya ceramah juga sudah ditulis oleh Allah cuma tanggal berapa, niatnya kapan, dimulai hari ini. Jangan bilang tidak dipanggil ya. Bahaya bilang tidak dipanggil. Itu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami datang menuju panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Maka Pak Supriyanto dengan ibu jangan sekali-kali pergi ke Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah membawa syirik. Syirik yang sering dibawa itu, yang sering nih adalah riya. Tidak mungkinlah beliau ini pengurus al-khidmah, manakib, maulid, nggak mungkin. Saya tidak mungkin bawa berhala, bawa patung, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Tetapi mungkin dia terjadi, merasa lebih hebat, merasa lebih dimudahkan oleh Allah, merasa lebih, wah itu bahaya, merasa itu. Jadi kalau begitu, jangan ada riya. Ma huwa riya? Apa itu riya?
beramal untuk dinampakkan kepada orang lain, bercerita bahwa dia yang terhebat, bercerita bahwa dia yang terbaik, orang lain tidak baik, dan hatinya mengangkat bahwa dia yang lebih baik. Itu riya. Riya itu syirik kecil, asghar. Kalau itu Pak Supriyanto bawa dengan ibu, jangan berangkat haji, capek. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Saya tidak akan menyekutukan Allah. Kenapa ini ditekankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail alaihissalam, ditekankan oleh Allah, antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Hei mereka-mereka yang datang, sampaikan Ibrahim, wahai Ismail kekasihku, agar dia mensucikan rumahku ini dari kesyirikan. Karena dulu orang tawaf, orang jahiliyah tawaf, Nasrani tawaf, Yahudi tawaf, Majusi tawaf, dia berkeliling-keliling juga dengan telanjang bulat, membawa berhala dan memotong-motong darah, dia lemparkan Lata Uzza. Makanya begitu Nabi Ibrahim alaihissalam memohon pada Allah, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkan aku manasik yang benar, manasik haji yang benar. Nah ini yang benar sekarang sampai pada Rasulullah SAW. Jadi jangan salah Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Nasrani, dia percaya juga, tapi dia percaya menyelewengkan, kemudian dia percaya dengan Lata Uzza, tidak percaya kepada Allah yang punya Ka'bah. Nah kalau kita ke sana membawa syirik, berarti sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Membawa berhala. Ini sering saya sampaikan banyak teman dengan orang petugas haji, pembimbing haji, tolong jangan jadikan di hatimu berhala-berhala kecil yang di dalam hatimu ada kesombongan, ada riya, ada keangkuhan, ada sum'ah. Maka kata Rasulullah, akan datang nanti jamaah haji, sayati zamanun al-hujjaj, akan datang nanti orang haji itu suatu masa, berarti mungkin masanya ini mungkin, atau mungkin akan datang apa? Yahujul ummati li sum'ah. Mereka naik haji untuk sombong-sombongan. Ada. Misalnya Bapak panggil saya, Pak Dirham, saya diam aja. Pak Dirham, diam aja. Pak Dirham, diam aja. Saya cuma kembali. Oh sebut namaku Muhammad Dirham, karena hajinya 3 kali. Ini tak disebut dia nama saya macam kurang ngajar. Haji itu mahal. Berarti emang ada Haji Muhammad SAW? Nggak ada. Emang ada Haji Fatimah radhiyallahu anha? Ada. Tapi alhamdulillah kita dikasih gelar itu untuk mengingatkan kita agar menjadi lebih baik, agar menjadi birrun lebih baik, agar lebih istiqomah. Karena malulah kalau kopi haji masih diskotik. Iyalah. Maka ditanya, mau wal birru ya Rasulullah, apa yang disebut haji mabrur? Kata Rasulullah, haji mabrur itu 2 aja Pak Supri. Bu, 2 aja haji mabrur itu. Thayyibul kalam. Ucapannya baik-baik. Nah, ucapan yang baik itu cuma 1 aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Yang kayak kita zikir tadi. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Maka kemarin Pak Yana Bahar, ada ibu-ibu umur 55 tahun ngobrol saya di asrama haji, dia bawa doa. Nah, tak bisa hafal nak doa pertama, doa kedua pening kalau mama. saya ada pusing. Ini kenapa mama pening? Tensi naik, doa tak hafal. Dia hafal hilang sini, hafal sini, hilang sini. Oh, saya bilang, sini doanya mak. Doanya, mak nak aku ajarin doanya. Aja nak. Nah, ikut saya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hafal enggak? Mana lagi? Saya ini pembimbing nasional pun tak apa juga saya. Apalagi pembimbing internasional. Coba apa ya? Saya hafal dengan gaya-gaya aja itu. Tapi sebenarnya apa juga. Coba tak hafal juga. Jadi ada Pak Yana Bahar, pembimbing. Bawa buku doa. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bil qadar. Terlepas bukunya. Ya Allahumma apa tadi? Itu namanya pembimbing manasik haji di buku doa.
Amin.